Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Baik, untuk memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Apa sih fungsi dan struktur organ pada tumbuhan itu? Nah, bisa dimisalkan dengan gambar yang ada pada slide ya. Nah, dari gambar tersebut kita tahu kan kalau setiap manusia itu memiliki beberapa organ tubuh. Nah, sama halnya dengan tumbuhan pun begitu, memiliki beberapa organ tubuh. Organ tubuh pada tumbuhan ini dibagi menjadi dua macam, yaitu ada organ vegetatif dan juga ada organ generatif. Organ vegetatif ini terdiri dari akar, batang, dan juga daun. Sedangkan untuk organ generatif, dia terdiri dari bunga, buah, dan juga biji. Nah, untuk yang pertama yaitu ada organ vegetatif. Organ vegetatif ini berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, organ vegetatif ini terdapat 3 macam. Yang pertama ada akar, ada batang, dan juga daun. Pembahasan yang pertama yaitu akar. Jadi biasanya itu tidak terlihat akar ini karena dia berada di bawah permukaan tanah. Nah, fungsi akar ini yang pertama yaitu untuk penyerap air dan garam mineral, yang kedua yaitu untuk penyokong atau penunjang tubuh tumbuhan, yang ketiga yaitu penyimpan cadangan makanan, dan yang terakhir berfungsi untuk mengangkut unsur hara sampai batang. Jadi kan akar itu berada di bawah, dia untuk mencari beberapa zat hara itu dengan menyebarluaskan rambut-rambut akarnya untuk mengambil hara dan disalurkan ke batang. Selanjutnya yaitu struktur akar. Akar ini strukturnya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada epidermis, yang kedua korteks, yang ketiga endodermis, dan yang keempat stele. Nah, yang pertama epidermis. Epidermis merupakan lapisan paling luar dari akar, dari struktur akar ini. Epidermis ini merupakan lapisan paling luar dan hanya satu sel saja. Lapisannya itu hanya satu sel dan sangat rapat, susunannya rapat. Nah, yang kedua yaitu ada korteks. Korteks ini merupakan lapisan sel yang berdinding tipis dan tidak banyak ruang antar selnya, sehingga berguna untuk pertukaran zat dan juga sebagai tempat cadangan makanan. Nah, yang ketiga ada endodermis. Endodermis ini merupakan penyekat antara korteks dan juga stele, lapisan korteks dan juga stele. Endodermis ini hanya ada satu lapis sel saja dan juga susunannya sangat rapat, sehingga tidak ada ruang antar selnya karena susunannya rapat. Nah, yang keempat yaitu ada stele. Stele merupakan silinder pusat, yaitu lapisan terdalam dari anatomi akar. Pada stele ini terdapat beberapa bagian lagi. Yang pertama ada perikambium, ada berkas pengangkut, dan juga jaringan parenkim. Dapat dilihat dari gambar. Ini ada pada stele ini ada perisikel atau perikambium, ada berkas pengangkut yaitu berupa floem dan xilem, dan juga ada jaringan parenkim atau bisa disebut juga dengan kambium ataupun empolor. Selanjutnya yaitu sistem perakaran. Sistem perakaran ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada akar serabut, akar tunggang, dan juga akar adventif. Nah, akar serabut ini bisa dilihat dari gambar ya, merupakan sejumlah akar ramping yang semuanya itu memiliki ukuran yang sama. Nah, tipe perakaran serabut ini terdapat pada tumbuhan monokotil. Nah, yang kedua yaitu ada akar tunggang.
Akar tunggang terdiri dari satu akar utama dengan beberapa cabang dan ranting akar. Akar tunggang ini biasanya terdapat pada tumbuhan dikotil. Yang ketiga yaitu ada sistem perakaran adventif. Sistem perakaran adventif ini merupakan sistem perakaran yang bukan berasal dari perkembangan akar primer. Jadi bukan dari akar utamanya kayak gitu. Ya, bisa terlihat dari gambar. Organ vegetatif yang kedua yaitu ada batang. Batang merupakan bagian utama tumbuhan yang terdapat di atas tanah dan juga mendukung bagian-bagian lain dari suatu tumbuhan, yaitu berupa daun, bunga, buah, dan juga buah. Sebagai tempat melekatnya daun, melekatnya bunga, dan juga melekatnya buah. Nah, batang ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu untuk menegakkan atau menyokong berdirinya tumbuhan itu. Yang kedua yaitu translokasi unsur hara dan air dari dalam tanah ke tumbuhan, serta hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai tempat melekatnya daun, bunga, dan juga buah. Fungsi yang terakhir yaitu sebagai tempat penimbunan cadangan makanan. Adapun struktur dari batang. Nah, batang ini struktur antara batang tumbuhan dikotil dan juga batang tumbuhan monokotil ini berbeda ya. Walaupun strukturnya itu sama, tetapi nanti pada susunan di dalamnya itu berbeda. Yang pertama yaitu ada epidermis. Epidermis pada batang tumbuhan dikotil ini merupakan selapis sel pipi yang tersusun rapat dan juga tidak mempunyai ruang antar sel. Yang kedua ada korteks. Korteks ini merupakan kulit pertama yang terdiri dari beberapa lapis sel yang dekat dengan lapisan epidermis dan tersusun atas jaringan kolenkim. Ketiga yaitu bagian stele atau silinder pusat yang merupakan bagian terdalam dari batang. Lalu yang kedua yaitu struktur dari batang tumbuhan monokotil. Yang pertama yaitu ada epidermis. Epidermis pada batang tumbuhan monokotil memiliki dinding sel yang lebih tebal dari tumbuhan dikotil. Nah, epidermis pada batang tumbuhan monokotil terdiri dari satu lapis sel yang dilengkapi dengan stomata dan juga bulu-bulu. Biasanya kalau batang monokotil itu batangnya kecil, tipis-tipis kayak gitu, semacam batangnya bayam kayak gitu. Itu dia biasanya kan ada bulu-bulunya kayak gitu. Nah, selanjutnya korteks. Korteks merupakan batang tumbuhan monokotil, yaitu berupa jaringan yang terdapat di bawah epidermis. Kalau tadi korteks pada batang tumbuhan dikotil merupakan lapis sel yang dekat dengan lapisan epidermis. Nah, kalau yang ini itu di bawahnya pas epidermis. Yang ketiga yaitu ada stele yang merupakan silinder pusat atau bagian jaringan yang berada di bawah korteks. Karena batang dari tumbuhan monokotil ini tidak bisa sebesar batang dari tumbuhan dikotil. Jadi stelenya itu lapisannya setelah korteks. Seperti itu. Yang ketiga yaitu ada daun. Organ tumbuhan yang paling bervariasi baik dari itu bentuknya maupun warnanya. Jadi bentuk daun itu bermacam-macam. Yang pertama ada melengkung, menjari, menyirip, dan juga sejajar. Warnanya pun juga bermacam-macam. Pigmen warnanya ini bermacam-macam. Ada yang hijau, hijau muda, hijau tua. Ada yang berwarna kuning, berwarna merah, itu pun ada. Jadi sangat bervariasi daun ini. Nah, daun ini dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu ada pangkal daun, tangkai daun, dan juga helaian daun itu sendiri. Adapun bentuk, struktur, dan ukuran daun pada tumbuhan itu sangat berbeda. Pada setiap tumbuhan itu berbeda-beda. Baik itu tumbuhan monokotil maupun dikotil itu berbeda-beda.
Ada yang daunnya sangat lebar, ada yang daunnya itu sangat kecil pun ada. Nah, adapun fungsi dari daun yang pertama untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya pada umbi lapis bawang merah. Yang kedua yaitu untuk mengambil zat-zat makanan. Yang ketiga yaitu sebagai pengolah zat-zat makanan atau untuk proses fotosintesis. Dan juga untuk penguapan serta pernafasan atau respirasi. Adapun struktur daun ini strukturnya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada epidermis daun, yang kedua ada mesofil daun, dan yang ketiga ada berkas pengangkut. Nah, epidermis daun ini merupakan lapisan terluar dari daun dan juga dibedakan menjadi epidermis atas dan juga bawah. Bagian yang kedua yaitu mesofil daun. Mesofil daun ini terdiri dari jaringan palisade dan juga jaringan spon atau bunga karang. Dapat terlihat dari gambar, ada jaringan mesofil yang merupakan terdiri dari jaringan tiang atau jaringan palisade dan juga jaringan bunga karang. Mengapa dinamakan dengan jaringan tiang atau jaringan palisade? Dia bentuknya itu jadi tegak lurus kayak gitu seperti tiang. Dan juga jaringan bunga karang karena berbentuk seperti bunga atau spons. Nah, bagian yang ketiga yaitu berkas pengangkut. Berkas pengangkut pada daun ini ada xilem dan juga phloem. Merupakan lanjutan dari berkas pengangkut yang ada pada akar dan juga batang. Nah, berkas pengangkut terdapat di dalam tulang daun dan juga urat-urat daun. Untuk organ generatif, kita lanjutkan minggu depan ya. Untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tentang organ generatif. Untuk hari ini kita hanya membahas organ vegetatif. Nah, dari pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwa organ vegetatif ini terdiri dari 3 bagian organ. Yang pertama yaitu tadi ada akar, ada batang, dan juga daun. Nah, sistem perakaran ini terdapat 3 macam. Yang pertama tadi ada akar serabut, sistem perakaran serabut, sistem perakaran tunggang, dan juga sistem perakaran adventif. Nah, batang ini batang dikotil dan juga batang monokotil memiliki beberapa perbedaan pada struktur penyusunnya. Dan juga daun ini tersusun atas epidermis daun, mesofil daun, dan juga berkas pengangkut berupa xilem dan phloem. Untuk tugas minggu ini, kalian bisa mengerjakan soal di buku paket biologi halaman 49-51. Bisa dikumpulkan maksimal pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 pukul 9 di WA Ibu. Untuk pembelajaran pada hari ini, Ibu cukupkan. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan jangan lupa untuk cuci tangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.